warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah membuka video ini. Jadi saya lanjutkan ke materi selanjutnya tentang rancangan manajemen pergelaran tari. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, di sini saya akan melanjutkan materinya tentang perencanaan dan pencarian dana. Nah, keberlangsungan suatu manajemen pertunjukan, tari, atau yang lainnya itu tentunya tidak akan lepas dari dana yang dibutuhkan. Nah, biasanya teman-teman ini bisa membuat proposal yang akan diajukan ke pihak-pihak perusahaan atau instansi terkait untuk mendukung acara teman-teman. Nah, pembahasannya akan saya bahas, saya tampilkan PowerPoint-nya. Jadi, perencanaan anggaran terlebih dahulu. Perencanaan anggaran yang pertama itu tentang sewa tempat pentas. Nah, pemilihan tempat pentas ini perlu teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan pergelaran. Oleh karena itu, sebelum menentukan tempat pentas, ada baiknya mengenali terlebih dahulu tempat-tempat pentas yang akan disesuaikan dengan acara teman-teman nanti, atau bisa jadi di panggung terbuka atau di panggung tertutup, atau biasanya juga bisa di lapangan terbuka atau di alun-alun. Nah, teman-teman tentunya kalau tidak mempunyai fasilitas yang mendukung, biasanya itu kita menyewa tempat pentas. Nah, teman-teman bisa anggarkan ini nantinya di proposal. Kemudian ada tata panggung dan tata pentas. Nah, tata panggung dan tata pentas ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ini berhubungan dengan dana untuk sound, dana lighting, dana dekorasi, sampai ke dana artistik panggung. Nah, teman-teman silakan nanti kalau membuat proposal rincikan dana-dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misal sound habis berapa, lighting nanti habis berapa, dekorasi habis berapa, nanti teman-teman silakan tuliskan ke dalam proposal. Nah, kemudian konsumsi. Di setiap acara apapun itu pasti membutuhkan konsumsi untuk biasanya memulai saat latihan juga dan hingga pementasan itu teman-teman boleh menganggarkan konsumsinya di proposal. Nah, kemudian ada kostum dan tata rias. Kostum dan rias di video selanjutnya di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan apa itu tentang kostum dan tata rias, dan tugasnya juga dari teman-teman juga mungkin sudah tahu. Nah, silakan kalkulasikan jumlah kostum yang harus disewa, kemudian pemilihan bahan rias habis pakai yang akan digunakan, dan biaya kepada perias atau jasa perias. Nah, selanjutnya yang kelima ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini adalah salah satu pertanggungjawaban dari karya. Biasanya karya tersebut untuk pertanggungjawaban membutuhkan dokumentasi berupa foto, video, atau yang lainnya. Nah, ini mungkin teman-teman akan membutuhkan biaya untuk fotografer dan kameramen biasanya. Silahkan anggarkan di proposal nanti kalian. Nah, kemudian ada publikasi. Publikasi ini yaitu perencanaan anggaran harus dikalkulasikan untuk mencetak brosur, flyer, poster, tiket, dan pemasangan iklan. Nah, silakan teman-teman juga estimasikan untuk dana publikasi ini berapa. Nah, silakan nanti teman-teman masukkan ke dalam rincian dana proposal. Ada biaya P3K. Nah, ini juga termasuk sangat penting ya. Jadi, pengadaan obat-obatan ringan ini diperlukan jika ada yang terluka atau cedera ketika latihan maupun saat pergelaran sudah berlangsung. Yang selanjutnya ada penyediaan listrik. Nah, tentunya karena di panggung atau pergelaran tari itu biasanya membutuhkan sound atau lighting. Nah, ini teman-teman harus menyediakan aliran listrik. Biasanya itu bisa dari PLN atau teman-teman bisa menyediakan genset atau diesel. Nah, yang terakhir itu ada biaya cadangan. Nah, tentunya di dalam proposal ini perlu dianggarkan biaya cadangan untuk jaga-jaga jika ada hal yang di luar dari rencana teman-teman. Yang selanjutnya, nah ini ada perencanaan pendapatan. Beberapa hal untuk mengumpulkan dana dan
fee yang masuk ke teman-teman itu di pegelaran tari biasanya sebagai berikut. Ada dimulai dari iuran. Nah, untuk iuran ini biasanya dilakukan oleh kepanitiaan atau pihak penyelenggara dengan jumlah yang telah disepakati oleh teman-teman. Kemudian ada penggalangan dana. Penggalangan dana untuk teman-teman ini bisa dilakukan ke tokoh-tokoh atau orang yang memiliki kepedulian terhadap seni. Biasanya bisa jadi seniman, pengamat seni, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yang paling utama ini biasanya adalah dana sponsor. Biasanya penyelenggara atau panitia ini dapat membuat proposal untuk meminta dukungan dana ke beberapa perusahaan atau instansi yang mungkin teman-teman akan tuju untuk memintai dana. Nah, penjelasannya mengenai proposal nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, ini mungkin akan menjadi tugas kalian nantinya tentang pembuatan proposal ya. Jadi silakan nanti teman-teman cari bagaimana sih proposal yang baik untuk pertunjukan itu. Nah, ini sedikit saya uraikan. Jadi proposal itu adalah suatu usulan atau rencana kegiatan yang diterapkan dalam bentuk rancangan kerja secara terperinci dan sistematis yang akan dilaksanakan atau dikerjakan. Nah, biasanya proposal ini dibuat untuk meminta dukungan dan persetujuan, akan tetapi bisa juga digunakan untuk meminta bantuan dana kepada pihak perusahaan atau instansi. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini adalah ada salah satu contoh proposal sponsorship ya. Jadi tampilannya memang harus sedikit menarik. Nah, akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, ada unsur-unsur proposal di manajemen pertunjukan, yaitu pertama ada judul atau cover. Nah, kemudian ada latar belakang acara yang akan teman-teman laksanakan nanti seperti apa. Kemudian ada tema acara teman-teman, ada konsep kegiatan yang akan berlangsung nantinya seperti apa. Nah, jangan lupa tujuan dan manfaat. Selanjutnya itu ada waktu dan tempat, ada jadwal acara, kemudian ada susunan kepanitiaan, ada peserta. Nah, ini ada rancangan anggaran dan yang terakhir penutup. Nah, dari semua ini harus teman-teman masukkan. Jadi termasuk susunan kepanitiaan, kemudian peserta, rencana anggaran. Nah, ini silakan teman-teman masukkan ke dalam proposal. Nah, yang selanjutnya nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan proposal. Yang pertama, proposal teman-teman yang dibuat nantinya itu harus memberikan informasi yang cara detail dan menyeluruh kepada sponsor. Jadi penjelasannya itu harus detail acaranya seperti apa supaya pihak sponsor itu dapat mengerti isi proposal. Kemudian konsep, nah ini konsepnya harus menarik, konsep acara teman-teman harus menarik. Kemudian ada pemilihan target sponsor yang tepat. Nah, ini nanti pemilihan target ini disesuaikan dengan teman-teman mau menargetkan kemana. Nah, ada desain proposal harus lebih menarik. Nah, di sini yang terpenting adalah proposal itu desainnya harus menarik. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah mengajukan proposal itu biasanya hanya format formal ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan misal background atau cover atau bingkai. Nah, dibuat semenarik mungkin agar pihak sponsor itu melirik proposal teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu pastikan tidak ada kesalahan dalam menghitung anggaran. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman tentang pembuatan proposal. Nah, selanjutnya itu nanti saya akan share atau saya akan bagikan tentang susunan atau contoh dari penyusunan proposal pergelaran atau pertunjukan. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian dan teman-teman juga bisa memahaminya. Nah, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Kemudian tetap semangat walaupun teman-teman harus menjalankan sekolah secara daring dan semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatannya. Terima kasih, dan untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan di grup. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.